Kejadian ini aku alami ketika aku masih duduk di bangku SMP. Dan saat itulah bisa dibilang ini menjadi pengalaman terseram yang tidak pernah aku lupakan. Hari itu sekolah memutuskan mengadakan camping di salah satu daerah di Pangalengan. Aku ingat sekali, kami berangkat hari Kamis, menaiki kendaraan yang disediakan oleh sekolah. Jujur, saat itu aku sangat senang, karena itu pertama kalinya aku mengikuti camping, ditambah dengan teman-temanku. Sepanjang perjalanan, aku berpikir betapa menyenangkannya acara nanti. Setelah kurang lebih 3 jam di perjalanan, akhirnya kami sampai di tujuan. Pihak sekolah membagi kelompok per tenda, dan setelah selesai dibagi kelompok, aku dan kelompokku pun langsung memutuskan untuk istirahat sejenak sambil berdiskusi tentang games yang akan dilakukan nanti. Sekitar jam 7 malam, kami mulai acara yang disiapkan oleh panitia sekolah. Ketika game selesai dilakukan, ternyata kelompok kami menang dalam semua game. Wow. Meskipun melelahkan, tapi sangat menyenangkan. Setelah melewati berbagai rangkaian acara, kami semua kembali ke tenda masing-masing untuk istirahat. Udara malam itu saat camping ternyata di luar dugaanku, terasa sangat dingin. Angin pun terasa semakin kencang ketika malam. Sampai aku pun coba untuk terlelap. Entah sudah berapa lama aku tertidur, aku tiba-tiba terbangun. Karena udara yang dingin akhirnya membuatku beser ingin buang air kecil. Kulihat beberapa temanku di tenda sudah tertidur. Kucek keluar, sangat sepi. Semua sudah di tendanya masing-masing. Aku coba membangunkan temanku untuk mengantarku. Hei, bro, bangun bentar bro. Antar ke kamar mandi dong. Kebelet nih gua. Hei, ayo dong. Namun temanku tidak merespon ucapanku, malah melanjutkan tidur. Karena sudah tidak tahan, terpaksa aku pergi sendiri. Ku ambil senter, keluar dari tenda, dan menuju ke kamar mandi. Baru saja aku keluar tenda, samar dari kejauhan, aku melihat seseorang yang sedang duduk di salah satu saung yang tak jauh dari tenda-tenda kami. Perempuan itu duduk sambil mengayun-ayunkan kakinya ke depan ke belakang. Dari pakaiannya, sepertinya dia juga ikut camping di daerah sini. Atau mungkin kakak kelasku ya yang sedang berjaga. Aku pun mendekatinya, dan ketika dekat, kulihat wajah
wajahnya, sebenarnya aku belum pernah melihatnya. Wajahnya cukup asing. Tapi yang ku tahu, karena ini dekat dengan tenda-tenda kami menginap, sepertinya perempuan itu salah satu dari murid di sekolah juga. Dan ya, kupikir dia mungkin kakak kelasku. Aku pun bertanya padanya, "Kak, kalau kamar mandi sebelah mana ya?" Dia lalu menunjuk ke arah kamar mandi yang tidak begitu jauh juga dari tempatku berdiri. Sebenarnya aku hanya basa-basi bertanya seperti itu. Padahal aku sudah tahu di mana letak kamar mandinya. "Terima kasih, Kak," kataku pada kakak kelasku itu, dan langsung pergi meninggalkannya. Aku berjalan menuju kamar mandi, dan ketika aku melangkah, ku dengar ada langkah kaki juga di belakangku. Ketika aku tengok, kakak kelasku yang tadi kulihat mengikutiku dari belakang. Oh, mungkin mau ke kamar mandi juga kali ya. Sudahlah. Ya, hitung-hitung ada temen, pikirku dalam hati. Aku masuk ke kamar mandi. Ketika itu kulihat kakak kelasku ini masih berjalan menuju ke arah kamar mandi juga. Setelah selesai, ketika aku keluar dari kamar mandi, benar saja, kulihat kakak kelasku itu menunggu di depan kamar mandi. Sambil berdiri dan melihat ke arah sekitar. "Silakan, Kak, aku duluan ke tenda ya." Dia hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Aku pun berjalan meninggalkan kamar mandi sampai kok aku mendengar suara tangisan. Iya, tangisan perempuan dari arah dalam kamar mandi itu. Refleks aku pun kembali ke kamar mandi, lalu mengetuk kamar mandi itu. "Kak? Kak? Kakak kenapa, Kak?" Tak lama dia membuka pintu. Kepalanya menunduk dan dia menangis, terseduh-seduh. "Kak, kakak nggak apa-apa? Yaudah yuk kita balik ke tenda aja, Kak." Dia pun mengangguk mengiyakan. Aku pun menuntunnya berjalan kembali ke arah tenda. Selama berjalan ke arah tenda, dia tidak berkata sedikit pun. Aku berjalan mengikutinya dari belakang.
Jalannya agak lunglai, seperti orang pusing. Lama-kelamaan sepertinya agak aneh. Dan ketika jalan ke arah tenda, bentar. Kakak kelasku itu tidak berjalan ke arah tenda, tapi ke arah yang lain. Suasananya semakin gelap dan minim penerangan. Kak, bentar kak. Kayaknya ini salah jalan deh. Arah tenda kan harusnya ke kiri, Kak. Kak, aku bertanya padanya. Tapi dia tidak menjawab. Kak, ini salah jalan, Kak. Kalau kesini kayaknya ke hutan. Soalnya nggak ada penerangan dan semakin gelap, Kak. Dia lalu menghentikan langkahnya. Hanya dia mematung. Aku pun mulai mendekatinya, mencoba untuk bertanya sekali lagi. Dan ketika aku tepuk bahunya, Kak, refleks dia pun menoleh ke arahku dan astaga. Muka perempuan itu rata. Dari sela-sela pori-pori yang kecil di wajahnya yang rata itu, tiba-tiba keluar tetesan-tetesan merah yang muncul dari berbagai sisi di wajahnya. Aku agak terdiam, terpaku dan tidak bisa menggerakkan badanku. Aku ingin berteriak tapi tidak bisa. Suaraku tidak keluar. Sosok perempuan berwajah rata itu mulai semakin mendekatiku. Dia melenggak-lenggokkan kepalanya. Seperti memperhatikanku dari atas sampai bawah. Sampai dia pun berjalan, melangkah dan melewatiku. Melewatiku dengan menembus badanku. Seketika rasa dingin terasa di seluruh tubuhku dan ketika sosok itu melewat ke arahku, tiba-tiba saja semua menjadi gelap. Dan tiba-tiba terdengar suara yang ramai memanggil-manggil namaku. Aku kenal itu suara teman-temanku. Dan seketika itu aku pun terbangun. Kulihat saat itu teman-temanku menggotongku membawaku ke arah tenda. Setelah cukup tenang, aku lalu menceritakan kejadian yang kualami. Salah satu kakak kelasku yang mempunyai kemampuan untuk merasakan dan melihat bilang, katanya ada salah satu penunggu di sini yang tidak suka denganku. Alasannya apa? Kenapa sosok itu tidak suka padaku? Aku hanya bisa terdiam lemas dan mendengarkannya saja. Tidak mau mencari tahu kenapa dan bahkan aku tidak mau melanjutkan camping malam hari itu. Tak lama
kami pun bergegas pulang. Dan 3 hari dari kejadian itu, aku jatuh sakit. Kondisi badanku drop dan tiba-tiba saja merasakan panas, demam yang tinggi. Dan ketika itu aku mengigau, entah berhalusinasi karena demam yang terlalu tinggi. Aku melihat sosok perempuan bermuka rata itu diam di kamarku, melihat ke arahku dengan wajah rata dan cairan-cairan merah, titik-titik mengalir keluar dari pori-pori wajahnya rata itu. Setiap kututup mataku, aku melihat sosok bermuka rata itu. Untuk beberapa hari, hingga akhirnya ketika aku terus berdoa, sosok itu pun hilang dengan sendirinya.